1451 Badai tak henti-hentinya 8. Maksud Leng Xicheng, ia setuju untuk berbicara dengan Su Zipei, namun jangan terlalu lama. Su Zipei juga mengerti, ia pun menganggukkan kepalanya dan berjalan masuk ke dalam. Asisten Su Zipei juga mengikutinya, tapi Kak Zipei, nanti jam 8 malam kamu masih ada acara perjamuan. Setelah selesai syuting sore, Su Zipei bergegas ke sini, bahkan tidak sempat ganti pakaian dan menghapus riasan wajahnya. Meskipun acara perjamuan malam ini bukan peragaan busana, namun acara tersebut juga sangat penting. Su Zipei menggelengkan kepalanya, sebentar saja. Lagi pula Su Zipei juga tidak dapat lama-lama, apa asistennya tidak melihat Leng Xicheng sangat tidak sabar. Kamu tunggu dulu di luar. Su Zipei bahkan tidak memberitahukan masalah foto vulgar itu kepada manajer dan asistennya, juga tidak berniat memberi tahu mereka. Ketika asistennya masih ingin mengatakan sesuatu, ia pun melihat ekspresi serius Su Zipei, jadi ia hanya bisa menganggukkan kepala, kalau begitu aku tunggu di luar. Su Zipei menganggukkan kepalanya lalu berbalik badan. Sedangkan Leng Xicheng sudah masuk ke ruangannya, dengan santai ia membuka kancing atas kemejanya dan duduk di kursinya. Ia menyesap kopinya, matanya melihat ke komputer, seolah ada dokumen penting di komputer itu. Sekretaris Cheng melihat kondisi tersebut, ia pun membawa asisten dan pengawal Su Zipei ke tempat duduk, lalu mempersilakan Su Zipei masuk ke ruangan Leng Xicheng. Setelah Su Zipei duduk, Sekretaris Cheng pun bertanya, Anda mau kopi, teh, atau air putih? Tidak usah. Su Zipei menggelengkan kepalanya. Kemudian Sekretaris Cheng berjalan keluar dan menutup pintu. Di dalam ruangan itu tersisa Leng Xicheng dan Su Zipei, namun mereka dipisahkan oleh meja kerja pria itu. Leng Xicheng sedang melihat komputer, sepertinya tidak berniat mempedulikan Su Zipei. Su Zipei menganggukkan kepalanya, Xicheng, hari ini aku ke sini karena aku mendengar kamu sedang dalam kesulitan, dan juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih padamu. Jika tidak ada kamu di acara ulang tahun kampus, aku tidak tahu apakah aku masih bisa berdiri di sini. Leng Xicheng tidak mengangkat kepalanya, melainkan hanya menjawab, ya, aku sudah tahu. Suara Leng Xicheng tidak menunjukkan perasaan apapun, juga tidak marah, seolah masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Su Zipei tertegun, masalah sebesar ini Leng Xicheng hanya menyimpulkannya dengan, aku sudah tahu. Leng Xicheng bahkan sudah dikepung oleh para direksi gara-gara masalah foto vulgar, dan hanya memberikan jawaban seperti ini. Kedepannya kalau kamu ada kesulitan, kamu jangan sungkan, dan bisa bilang padaku atau ayahku. Kedepannya aku akan berdiri di pihakmu tanpa ragu. Leng Xicheng tetap menggelengkan kepalanya, ya, ada lagi. Maksud Leng Xicheng adalah, kalau ada urusan cepat katakan, jika tidak ada, cepat pergi dari sini karena ia masih harus bekerja. Su Zipei terkejut, apa maksud dari, ada lagi? Itu, apakah Leng Xicheng benar-benar sibuk? Atau hanya secara polos tidak ingin berbicara dengannya? Dan, masalah pembantu itu, ini juga salah satu alasan Su Zipei datang ke sini, karena ia sudah tidak memiliki cara lain lagi. Meskipun keluarga Su sudah berusaha mencari pembantu yang melarikan diri itu, namun mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan informasinya. Walaupun pembantu itu menggunakan kartu identitas orang lain, keluarga Su juga sudah mendapatkan pemilik asli dari identitas yang dipakai pembantu tersebut, dan berhasil mendapatkan nama asli pembantu itu. Namun mereka tetap tidak dapat menemukan orangnya. Dan yang paling mengerikan adalah, meskipun pembantu itu mendapatkan uang 5 juta yuan, namun ia tidak pernah menggunakan uang di dalam kartu itu, sehingga keluarga Su juga tidak dapat melacak lewat kartu bank. Mereka juga tidak tahu soal informasi pembelian tiket pesawat, tiket kereta, dan hotel. Pembantu itu seolah menghilang dari dunia ini, dan mereka sama sekali tidak dapat menemukan jejaknya. 1452 Badai tak henti-hentinya 9. Dengan kemampuan keluarga Su, mereka sama sekali tidak dapat menemukan jejak pembantu itu, sehingga Su Zipei hanya bisa meminta bantuan kepada Leng Xicheng. Beberapa hari ini ayahku juga sudah menggunakan berbagai cara untuk mencari pembantu itu, tapi tetap tidak bisa menemukannya. Padahal waktu itu sudah memberinya uang, tapi ia malah memasang foto itu di acara ulang tahun kampus. Kami benar-benar tidak tahu harus mencari di mana lagi. Kami juga tidak tahu apa tujuan pembantu itu, kami sudah memberinya uang 5 juta, tapi ia tidak menggunakan uangnya sepeser pun.
Aku benar-benar takut dia akan melakukan hal lain lagi. Leng Xicheng hanya mendengar tanpa menginterupsi. Setelah Su Zipei selesai berbicara, beberapa saat kemudian ia juga hanya menganggukkan kepalanya dan menjawab, aku tahu. Lagi-lagi respon yang sama, Su Zipei jadi panik, Xicheng, walaupun sebagai wanita, aku lebih dirugikan karena foto itu, tapi jika foto itu benar-benar tersebar keluar, kamu juga akan terpengaruh, kan? Kali ini memang kami yang salah karena tidak memakai orang yang benar, bahkan dia sampai bisa menyelinap ke rumah dan mengambil foto seperti itu. Sikap orang tuaku juga terlalu emosional, tapi aku merasa kamu juga tidak akan membiarkan orang seperti itu berkeliaran di luar, kan? Tidak perlu membahas yang lain, cukup rapat direksi ini saja, mereka mempermasalahkan hal ini, dan ini sudah sungguh menyebalkan. Leng Xicheng mengangkat kepalanya dan melihat Su Zipei, kemudian menganggukkan kepalanya, aku sudah tahu. Kenapa kalau sudah tahu? Su Zipei marah, Xicheng, aku tidak akan membahas lagi masalah dia menyelinap ke rumahku dengan identitas palsu, sekarang poinnya adalah dia sudah mendapatkan uang 5 juta. Kalau dia melakukan hal tersebut demi uang, dia akan segera mengambil uang itu, atau menjual foto-foto itu ke media dengan harga tinggi. Tapi dia tidak melakukan kedua hal ini, melainkan memasang foto itu di acara ulang tahun kampus. Tujuannya jelas-jelas ingin mencelakakan kita berdua. Bahkan membuat para direksi mempertanyakan kemampuanmu di rapat direksi. Sekarang dia sudah sangat keterlaluan, jangan-jangan dia akan melakukan hal lain lagi. Leng Xicheng melambaikan tangannya, aku tahu, aku akan menyelidiki masalah ini. Xicheng. Leng Xicheng berdiri, wajahnya tampak dingin, namun ekspresinya tetap tenang. Kamu kira, aku akan melepaskannya setelah kejadian seperti ini? Setelah kejadian itu, Leng Xicheng juga menyelidiki masalah tersebut. Dan hasil penyelidikannya sama dengan Su Zipei. Ia tahu kalau pembantu itu menggunakan identitas palsu, dan tidak menggunakan uang 5 juta yuan itu. Leng Xicheng juga sudah menyelidiki kejadian di acara ulang tahun kampus. Foto itu tiba-tiba muncul di PPT terakhir Su Zipei, berarti ada orang yang mengotak-atik USB Su Zipei. Namun masih belum diketahui apakah orang itu dari pihak kampus atau dari pihak Su Zipei. Apakah kamu pernah mengubah PPT yang kamu tayangkan di acara ulang tahun kampus? Su Zipei menggelengkan kepalanya, tidak. Pihak kampus meminta PPT 1 hari sebelum acara ulang tahun, dan memeriksanya lagi pada hari H untuk konfirmasi terakhir. Sebelum aku berangkat ke kampus, aku sudah memeriksanya dan tidak ada masalah dengan PPT itu. Berarti setelah tiba di kampus dan memberikan USB kepada pihak kampus, kamu tidak pernah lagi memeriksa USB-mu. Benar, Su Zipei menganggukkan kepalanya, tapi di sampingku selalu ada orang, baik pengawal, asisten, atau Zijin, pasti ada salah satu di antara mereka di sampingku. Yang bisa mendekatiku hanya mahasiswa yang memberikan arahan padaku, dan anggota penyelenggara yang meminta USB. Tapi anggota penyelenggara itu memakai ID-card, maksudmu, jangan-jangan. Su Zipei terkejut, jangan-jangan orang yang mengarahkan dan yang mengambil USB darinya itu bukanlah mahasiswa kampus, melainkan orang yang memasang foto itu. 1453 badai tak henti-hentinya 10. Su Zipei tiba-tiba merinding ketakutan. Sebenarnya apa tujuan orang itu? Kenapa melakukan hal seperti itu di acara ulang tahun kampus? Orang itu menargetkannya atau merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan. Belum tentu pihak penyelenggara yang bermasalah. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, aku sudah menyelidikinya, walaupun setiap tamu yang diundang diperiksa 2 kali, tapi belum tentu tidak ada kendala. Mungkin kendalanya justru terjadi pada pemeriksaan kedua. Sayangnya acara ulang tahun diadakan di stadion olahraga, di dalam situ tidak ada CCTV. Kalau tidak. Leng Xicheng tertegun sejenak, lalu ia bertanya lagi, bagaimana denganmu? Apa kamu ada menerima pesan dari orang itu? Apa dia meminta uang setelah acara itu? Su Zipei menggelengkan kepalanya, tidak, setelah memberikan uang 5 juta, orang itu bagai menghilang dari dunia, sama sekali tidak ada lagi kabar darinya. Leng Xicheng mencibir, takutnya, orang itu benar-benar sudah hilang, ya. Su Zipei tertegun, jangan-jangan maksudmu, orang itu sudah, meninggal. Tidak sampai titik itu juga. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, dia meminta uang 5 juta pada kalian, tapi tidak menggunakannya sepeser pun. Ini membuktikan kalau tujuannya bukan demi uang,
sedangkan masalah acara ulang tahun kampus, lebih membuktikan bahwa ada seseorang yang membantunya dari belakang. Dia pasti tidak mengambil foto itu secara mendadak, melainkan dengan sebuah tujuan. Dan orang itu sangat cerdas, meskipun dia mengekspos foto itu, tapi wajah kita dimosaik terlebih dulu. Dia membuat kehebohan, tapi masih memberikan jalan keluar untuk diri sendiri. Su Zipei membeku di tempat setelah mendengar kata-kata Leng Xicheng. Maksudmu, orang itu sudah merencanakan semua ini. Dan mungkin, secara khusus menjadikanku sasarannya. Bagaimanapun Leng Xicheng bisa tidur di tempat itu hanyalah kebetulan. Namun Su Zipei tidak, ia orang itu yang langsung membawanya ke dalam kamar tersebut. Kenapa menargetkan Su Zipei? Apa karena ia sudah mengambil pekerjaan orang itu di dunia hiburan? Atau merampas iklan orang lain? Namun Su Zipei baru pulang ke dalam negeri untuk waktu yang singkat. Ia benar-benar tidak tahu kapan ia menyinggung orang. Leng Xicheng berkata, aku tidak yakin apakah kamu adalah sasarannya, tapi kini orang itu sudah merencanakan banyak hal, berarti mungkin akan ada tindakan selanjutnya lagi. Mendengar Leng Xicheng mengatakan mungkin akan ada tindakan selanjutnya, Su Zipei jadi ketakutan. Awalnya ia masih duduk tegak di atas sofa, kini seluruh tubuhnya sangat kaku, benarkah? Jangan-jangan, dia benar-benar mau menghancurkan nama baikku. Leng Xicheng melihat mata Su Zipei yang jelas-jelas merasa ketakutan. Tapi kamu tidak perlu khawatir, kamu sudah menjadi artis Huang Ting Entertainment, dan ada wajahku di foto itu, aku pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Kalaupun terjadi sesuatu, Huang Ting Entertainment juga tidak akan menelantarkan atau menghentikan kegiatanmu. Kami pasti akan mengurus semua ini sama-sama. Xicheng. Mendengar Leng Xicheng menghiburnya, terutama kalimat terakhir pria itu, hati Su Zipei jadi tenang. Namun sebenarnya siapa yang ingin mencelakainya? Lalu sekarang malah menggunakan masalah ini untuk memicu badai di rapat direksi grup Leng. Apakah masalah rapat direksi ini ada hubungannya dengan orang itu? Secara tidak sengaja atau secara sengaja? Sebenarnya targetnya adalah Su Zipei atau Leng Xicheng. Ketika Leng Xicheng dan Su Zipei sedang merenung, tiba-tiba pintu ruangan tersebut terbuka, Sekretaris Cheng berlari masuk dengan panik, Presiden Leng. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, ada apa? Presiden Leng, sesuatu telah terjadi. 1454 badai tak henti-hentinya 11. Leng Xicheng menoleh ke Sekretaris Cheng dengan tenang, bicara pelan-pelan. Ada masalah apa lagi? Para direksi itu juga tidak akan berani bertingkah berlebihan, kan? Presiden Leng, kali ini sangat parah. Dahi Sekretaris Cheng tampak berkeringatan, begitu ia masuk, belum sempat melapor ke Leng Xicheng, dari belakang tiba-tiba bergegas masuk segerombolan orang, yang memimpin adalah beberapa direksi tadi. Sekretaris Cheng belum sempat mengatakan sesuatu, tapi Direktur Fu sudah masuk ke dalam, wajahnya juga menunjukkan kesenangan yang ingin dipendamkan, namun kata-katanya tetap sangat serius. Leng Xicheng, hebat sekali kamu. Kamu ternyata terlibat kasus penipuan keuangan yang sedang panas itu. Sekarang berita ini sudah menyebar di luar sana. Kamu terlibat dengan pemegang saham dari perusahaan Rongxin yang menipu sampai 2 miliar, dan pemegang saham yang berhutang 3 miliar itu. Apa, jika mereka mengatakan Leng Xicheng sudah melakukan sesuatu yang lain, mungkin ia tidak akan panik, namun begitu melibatkan Gu Qingming, ia pun panik. Hal pertama yang Leng Xicheng rasakan saat Gu Qingshan tertimpa masalah adalah, orang itu memang pantas mendapatkannya. Ia sudah merasa bahwa suatu saat Gu Qingshan dan Wu Weimei pasti akan terlibat dalam masalah besar. Sedangkan hal kedua yang ia rasakan adalah, ia tidak akan membiarkan masalah Gu Qingshan dan Wu Weimei melibatkan Gu Qingqing. Makanya ia tidak bertindak dari awal, dan membiarkan Gu Qingshan dikurung dulu di pusat penahanan. Sampai Gu Qingqing mencari bantuan pada Lin Zuyi, ia baru bertindak secara terpaksa. Tentu saja, meskipun Leng Xicheng harus bertindak, ia juga tidak akan sebodoh itu sampai mempublikasikan identitas Gu Qingqing pada saat ini. Alasan pertama adalah, jangan mencari masalah untuk diri sendiri. Bagaimanapun juga kakak Gu Qingqing sedang dikurung atas kasus penipuan. Akan sangat susah untuk melepaskan diri jika melibatkan diri dalam masalah seperti itu. Alasan kedua adalah, keluarga Gu benar-benar sangat memalukan. Walaupun Leng Xicheng ingin mempublikasikan identitas Gu Qingqing di depan umum, namun ia juga mengharapkan ada prosesnya, dan tentunya tidak pada saat seperti ini. Kamu masih menanyakan bertanya. Sekarang semua media sudah memberitakan hal ini.
Kamu membawa mobil dan pergi menjemput tersangka secara diam-diam. Direktur Fu tampak emosi, ia mengeluarkan video berita yang ia dapatkan, kemudian melempar ponselnya di atas meja Leng Xicheng. Leng Xicheng menundukkan kepalanya dan melihat. Benar saja, itu adalah fotonya saat menjemput Gu Qingshan. Foto pertama adalah foto mobilnya berhenti di depan pusat penahanan dan menjemput Gu Qingshan. Lalu foto kedua adalah foto mobilnya berhenti di tepi jalan, kemudian ada gambar dirinya turun dari mobil. Mungkin karena hari itu sedang hujan, dan dari sudut foto, sepertinya mobil yang mengambil foto itu berada sangat jauh dari mobilnya. Leng Xicheng menyuruh supir berkeliling dulu di jalan besar beberapa putaran setelah lepas dari mobil-mobil wartawan. Leng Xicheng pun mendengar Gu Qingqing pergi ke jalan Huahetian, jadi ia memutar balik mobilnya. Namun ia tidak menyangka ternyata fotonya telah diambil oleh seseorang. Leng Xicheng mengambil ponsel Direktur Fu, lalu membaca lagi berita itu dengan sangat teliti dari atas sampai bawah. Ia tidak mengabaikan detail apapun dari berita itu. Kemudian ia menemukan set foto yang diberitakan di berita hanya ada berita ia dan Gu Qingshan, tidak ada fotonya dan Gu Qingqing sama sekali. Leng Xicheng tetap mengerutkan keningnya. Setelah merenung sejenak, ia pun menutup artikel berita itu dan mencari di kolom pencarian internet dengan kata kunci, Leng Xicheng dan anggota keluarga tersangka. Untungnya, setelah ia mencari ke sana-sini, tetap tidak mendapatkan informasi apapun. Entah kenapa, ia malah merasa lega. Yang penting tidak melibatkan Gu Qingqing saja. Gu Qingshan hanya seorang tersangka, dan kasusnya juga hanya kasus keuangan. Bagi orang-orang yang berbisnis, sangat wajar punya saudara atau teman yang masuk penjara gara-gara kasus keuangan, kan? Leng Xicheng malah santai, ia lalu melempar ponsel itu di atas meja, mengangkat dagunya dan dengan tenang berkata, lalu. 1455 badai tak henti-hentinya, 12. Apa? Mereka yang di dalam ruangan Leng Xicheng pun tertegun, apa maksud ucapan barusan? Direktur Fu tidak sabar dan ingin marah, Leng Xicheng, apa kamu tahu? Sekarang hampir setengah penduduk Huaxia sedang memperhatikan kasus itu. Kali ini perusahaan Rongxian menipu sebesar 2 miliar dan berhutang 3 miliar. Tidak hanya menipu uang masyarakat, perusahaan itu juga berhutang besar pada banyak ren dan bank. Perusahaan itu juga terlibat kasus penghindaran pajak dan masalah lainnya. Bisa dikatakan kasus ini adalah kasus keuangan terbesar di sejarah Huaxia. Dan mendapat banyak sorotan. Coba kamu lihat sekarang, berita ini baru beredar setengah jam yang lalu, tapi kini sudah menarik banyak perhatian masyarakat. Harga saham kita juga terpengaruh, dan sekarang kamu masih mengatakan lalu. Jadi apakah kamu mau mengatakan, aku harus mengundurkan diri dari posisi direktur eksekutif dan presiden sebagai permintaan maaf? Leng Xicheng mengangkat kepalanya, ekspresinya sangat tenang. Sepertinya ia sama sekali tidak merasa telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Kamu, kata-kata Leng Xicheng memang adalah isi hati Direktur Fu, namun ia tidak berani terus terang mengatakannya. Leng Xicheng benar, mau bagaimana Direktur Fu memarahi Leng Xicheng, tapi ia tidak bisa melarang Leng Yunting dan Luo Qingsui memberikan hak suara saham kepada Leng Xicheng. Jika tidak, keberadaan Leng Xicheng adalah sebuah kepastian di grup Leng. Dengan kelebihan di mana saham yang dipegang Leng Xicheng dapat melewatkan atau menyangkal segala keputusan yang dirapatkan di rapat direksi. Awalnya para direksi melihat Leng Xicheng membagikan sebagian sahamnya kepada Gu Qingqing, mereka sempat memikirkan apakah dapat membujuk Nyonya Leng yang selalu bersembunyi di dalam rumah, yang selalu diabaikan oleh orang lain, yang selalu melihat skandal suaminya dengan perempuan lain itu. Namun Leng Xicheng malah mengumumkan bahwa meskipun ia memberikan saham kepada Gu Qingqing, namun hak suara saham tetap ada di tangan Leng Xicheng. Memiliki saham namun tidak memiliki hak suara, itu sama saja dengan diskualifikasi. Setidaknya kamu harus memberikan penjelasan. Beberapa direksi yang ditegur Leng Xicheng di rapat direksi tadi maju, dan menyatakan ketidaksenangan mereka. Tidak ada yang bisa aku jelaskan, ini adalah hubungan pribadi. Aku hanya pergi menjemput seorang teman saja, sama sekali tidak perlu memberikan penjelasan atau apa. Leng Xicheng menundukkan kepalanya, dan ia pun langsung memerintah sekretaris Cheng, seduhkan teh Biluo Chun untukku. Akhir-akhir ini aku selalu merasa udara kurang bersih, aku harus mengkonsumsi teh untuk membersihkan paru-paruku yang kotor. Kamu, beberapa direktur itu pun marah besar, walaupun begitu, kini harga saham sudah terpengaruh,
suara curiga juga tidak berhenti di luar sana, kamu setidaknya harus memberikan penjelasan terhadap masalah ini. Coba kamu katakan sendiri, sejak kejadian Nancheng, sudah berapa banyak kasus yang dialami grup Leng dalam beberapa bulan ini. Jangan kira sebagai direktur eksekutif dan memiliki saham terbanyak, kamu bisa melakukan segala sesuatu sesuka hatimu. Leng Xicheng tidak menghiraukan mereka, melainkan mengambil pena dan dengan bosan memutar pena di jari tangannya. Ia bahkan menguap di hadapan para direksi. Sikapnya ini semakin membuat para direksi mau mengamuk. Kalau tidak ada urusan lain, kalian bisa keluar dulu, aku masih harus kerja. Sekretaris Cheng, antar tamu-tamu ini. Kebetulan pada saat ini Sekretaris Cheng kembali dengan teh yang dipesan Leng Xicheng. Para direksi, mohon maaf, Presiden Leng kami sangat sibuk, jika kalian masih ada urusan lain, lain kali bisa membuat janji temu lagi. Leng Xicheng, kamu kalau tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan langsung melapor ke Direktur Leng. Kalau kamu masih mengelola perusahaan dengan sikap sesuka hati begini, suatu saat grup Leng akan hancur. Jangan kira hanya kamu yang paling hebat, sampai tidak menganggap orang lain di matamu. Direktur Fu meninggalkan ruangan Leng Xicheng setelah meninggalkan pesan ini. Mereka yang lain juga mengikutinya. Begitu pintu ditutup kembali, wajah Leng Xicheng yang tadinya masih cuek, langsung berubah menjadi serius. Sebenarnya apa yang terjadi? 1456 badai tak henti-hentinya 13. Presiden Leng, ini, Sekretaris Cheng ingin menjawab, namun matanya melirik terus ke arah Su Zipei. Su Zipei juga mengerti, ia tahu bahwa kejadian ini juga melibatkan rahasia Leng Xicheng, tidak seperti yang dikatakan pria itu. Ini bukan hanya sekedar hubungan pribadi saja. Su Zipei lalu segera berdiri dan mengatakan, Xicheng, begini saja, aku tunggu kamu di luar. Sekarang masalah sudah terjadi, kamu mau tidak mau tetap harus menghadapi media. Dan aku rasa kamu tetap harus memiliki seseorang yang bisa bicara di depan media. Aku akan menunggumu di ruang tamu, nanti kalau kamu membutuhkan bantuan, kamu bisa mencariku kapan saja. Pada saat Su Zipei mengatakan hal tersebut, asistennya kebetulan masuk ke ruangan Leng Xicheng. Mendengar Su Zipei berkata demikian, asisten tersebut pun terkejut, dengan nada kecil ia berkata, Kak Zipei, tapi nanti kamu harus menghadiri acara perjamuan. Kalau memang tidak bisa hadir, tolak saja. Kini grup Leng tertimpa masalah, hal ini juga akan merugikanku. Bagaimanapun grup Leng dan Huang Ting Entertainment itu sebadan. Su Zipei berkata dengan tegas, dan ini membuat asistennya berkeringat dingin, tapi kita sudah bersusah payah membuat janji temu dengan Presiden Su. Sudah, Su Zipei mengerutkan keningnya, ia menggelengkan kepalanya lalu melihat ke Leng Xicheng. Awan di langit masih mendung, namun karena sudah hujan seharian, kini matahari juga mulai keluar dari balik awan. Sekarang langit sudah menggelap, matahari yang merah, awan hitam yang lebat, membuat langit terlihat setengah terang dan setengah gelap. Cahaya matahari menyinari punggung Leng Xicheng dari jendela bergaya Perancis, seolah menyelimuti tubuhnya dengan selapis cahaya merah. Entah kenapa, sosok Leng Xicheng sekarang telah mengingatkan Su Zipei saat ia datang mencari pria itu 3 tahun lalu, yakni ketika grup Leng sedang krisis dan ayahnya membatalkan pernikahan dengan keluarga Leng. Namun kali ini Su Zipei tidak akan lagi seperti 3 tahun yang lalu, kali ini ia tidak akan menelantarkan Leng Xicheng. Xicheng, kali ini bagaimanapun juga, aku dan keluarga Su akan berdiri di pihakmu. Aku menunggumu di luar dulu, kalau kamu ada perlu, kamu bisa memanggilku kapan saja. Leng Xicheng melihat Su Zipei, tatapannya tidak menunjukkan ekspresi apapun, ia hanya menganggukkan kepalanya saja. Su Zipei juga tidak bicara panjang lebar lagi, ia langsung keluar dari ruangan Leng Xicheng. Asisten Su Zipei masih tidak mengerti, setelah mereka dibawa ke ruang tamu, pintu juga sudah tertutup rapat, asisten Su Zipei lalu baru bertanya, tapi Kak Zipei, malam ini investor film selanjutnya juga akan hadir. Kita sudah susah payah mendapatkan kesempatan ini, kamu mana boleh melepaskannya. Sudah cukup, Su Zipei menggelengkan kepalanya, aku sendiri mampu berinvestasi dalam sebuah film. Su Zipei merasa ia masih sanggup mengeluarkan dana sekecil itu. Lagi pula, investor tersebut tertarik padanya karena ia adalah aktris yang mendapatkan piala, dan karena statusnya sebagai putri pertama keluarga Su.
Su Zipei bukan seseorang yang perlu menurunkan status untuk menemani minum para investor agar bisa mendapatkan film untuk syuting. Ia tentu saja bisa menanggung beban tersebut. Namun setelah Su Zipei menenangkan hatinya, ia tetap mengatakan, begini saja, kamu beritahu dulu mereka, minta maaf. Ah, tidak, sebaiknya biar aku saja yang menjelaskannya pada mereka, lalu kamu siapkan sebuah kado. Dengan kondisi sekarang, mungkin aku juga akan kesulitan menghadiri kegiatan besok siang. Kak Zipei, kenapa kamu harus begitu? Su Zipei hanya menggelengkan kepalanya, anggap saja aku berhutang pada si Cheng. Di dalam ruang kantor Leng Xicheng. Setelah Leng Xicheng menunggu Su Zipei keluar, ia pun segera menelpon Gu Qingqing, takut wanita itu mengetahui masalah Gu Qingshan. Halo. Leng Xicheng berharap Gu Qingqing dapat tenang, ia akan memikirkan cara yang baik. Baru saja panggilan Leng Xicheng terangkat, dari seberang ponsel sudah terdengar suara jeritan. 1457 badai tak henti-hentinya 14. Leng Xicheng terkejut, pada saat itu, keinginan aslinya untuk tetap tenang juga hancur, dan suaranya juga menjadi gugup. Qingqing, ada apa denganmu? Jangan-jangan wartawan yang menyebalkan itu benar-benar datang ke Villa Xishan dan mengganggu Gu Qingqing. Atau Gu Qingqing sudah mengetahui masalah Gu Qingshan. Jika benar ada wartawan yang tidak takut mati dan datang mengganggu Gu Qingqing, Leng Xicheng pasti akan memikirkan berbagai cara untuk menghabisi wartawan-wartawan itu. Namun pada detik selanjutnya, Leng Xicheng pun mendengar suara minyak meletup, dan suara, ses, ses, ses. Ia pun merasa lega, sepertinya, Gu Qingqing sedang memasak. Dan benar, setelah Gu Qingqing mendesis sekali, Leng Xicheng sepertinya mendengar suara spatula berputar. Kemudian Gu Qingqing membawa ponsel dan berjalan menuju keran air, suara air mengalir pun terdengar di telinga Leng Xicheng, lalu Gu Qingqing mengatakan, aku sedang menggoreng ikan, kamu bukannya paling suka makan ikan. Tadi apinya terlalu besar, jadi aku tidak dengar. Kenapa kamu telepon? Apa ada yang ingin kamu katakan? Tidak, Leng Xicheng pun menghela napas panjang, yang penting Gu Qingqing aman. Setelah Leng Xicheng menenangkan napasnya, ia mengatakan, hari ini aku mungkin akan sangat sibuk, jadi mungkin tidak bisa pulang malam ini. Leng Xicheng berpikir sejenak, kemudian menambahkan, akhir-akhir ini aku agak sibuk, banyak gosip juga. Tapi kamu jangan khawatir, aku bisa menyelesaikannya. Akhirnya Leng Xicheng tetap tidak memberitahukan masalah Gu Qingshan. Pertama karena takut Gu Qingqing akan khawatir, kedua karena Gu Qingqing akhirnya memutuskan untuk memutuskan hubungan kekerabatan dengan keluarga Gu. Jika wanita itu mengetahui masalah ini di saat seperti ini, Leng Xicheng takut Gu Qingqing akan terlibat lagi dalam pusaran keluarga Gu. Gu Qingqing kebingungan, ia tidak menonton berita, jadi belum tahu soal masalah yang terjadi, ia pun merasa aneh, ada sesuatu yang terjadi ya. Memang ada sedikit masalah di perusahaan, tapi bukan masalah besar. Leng Xicheng melewatkannya dengan santai, kamu sekarang juga harus sibuk dengan integrasi Huangting Entertainment, kan? Walaupun aku suamimu, tapi aku juga tidak bisa melihatmu mengambil gaji tanpa mengerjakan apapun kan? Ya, kapitalis benar-benar tidak manusiawi. Setelah Gu Qingqing menutup ponselnya, ia jadi kepikiran dan segera mengecek berita. Ia akhirnya tahu, ternyata memang ada masalah terkait Gu Qingshan. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin Gu Qingqing akan langsung berusaha melindungi Gu Qingshan dan keluarga Gu. Namun kali ini ia sudah memutuskan untuk menjauhkan diri dari keluarga Gu, maka sikapnya pun berubah. Ia sebenarnya juga bukannya tidak memperhatikan masalah keluarga Gu, namun kini ia lebih memilih untuk berdiri di samping Leng Xicheng, memandang dari sudut pria tersebut. Kini Gu Qingqing hanya berharap Gu Qingshan dan Wu Weimei tidak lagi membuat masalah, dan membuat Leng Xicheng mengkhawatirkan masalah keluarga Gu. Gu Qingqing berpikir sejenak, ia pun memberikan spatula kepada pembantu. Ia lalu berjalan menuju balkon dan menelpon Wu Weimei yang segera mengangkat panggilan tersebut. Gu Qingqing belum sempat mengatakan apapun, tapi suara Wu Weimei yang marah-marah sudah terdengar lebih dulu, kami masih berani menelponku. Hari ini adalah hari kematian ayahmu, dan beraninya kamu membuat konflik dengan kami, kamu benar-benar tidak berbakti. Aku tidak memiliki anak perempuan sepertimu. Aku. Gu Qingqing menjauhkan ponselnya dengan tenang, menunggu Wu Weimei selesai marah-marah. Setelah tidak ada suara lagi dari seberang ponsel, Gu Qingqing baru mendekatkan kembali ponsel ke telinganya. Ibu,
hari ini adalah hari kematian ayah, apakah kamu pergi mengunjungi makamnya? Gu Qingqing mendengar dari seberang ponsel sana ada suara berisik, samar-samar ada kata-kata, makan, 9 bambu, dan sejenisnya, sepertinya sedang bermain mahjong. Pada hari kematian ayah Gu, Wu Weimei bukannya pergi ke makam malah pergi main mahjong, dan masih berani menyebut Gu Qingqing tidak berbakti. 1458 badai tak henti-hentinya 15. Wu Weimei tertegun oleh kata-kata Gu Qingqing, kemudian Gu Qingqing pun mendengar sepertinya ada suara orang berdiri, lalu berjalan keluar, kemudian suara mahjong pun terhenti. Suara Wu Weimei pun menjadi agak keras, aku sudah membakar dupa untuk ayahmu di rumah, dan semua itu berjalan sesuai proses. Sekarang intinya adalah kamu tidak menghormatiku. Jika ayahmu yang di surga mengetahui masalah ini, dia juga pasti akan marah. Gu Qingqing hanya mendengar omelan Wu Weimei dengan cuek, kemudian ia mendekatkan lagi ponselnya, tidak hanya tahun ini, tahun lalu, dan tahun sebelumnya lagi kamu juga tidak pergi ke makam ayah. Bahkan festival Qingming tahun ini saja kamu juga tidak pergi melihat ayah karena pulang kampung menjenguk kakek. Aku masih ingat, ayah meninggal belum 1 bulan penuh, tapi kamu sudah dengan senang hati meminta sebuah rumah mewah berkamar 3 pada Leng Xicheng, dan antusias untuk pindah. Aku juga tidak pernah melihatmu merindukan ayah setiap ada perayaan tertentu di hari besar. Tentu saja, hanya saat kamu ingin menggunakan ayah untuk menekanku, baru kamu ingat pada ayah. Oh, dan tentu saja, kamu juga bisa mengatakan yang penting ayah masih hidup di dalam hatimu, menjenguknya atau tidak itu tidak penting, semua ini bukan masalah, begitu kan? Kamu, Wu Weimei tidak menyangka Gu Qingqing menelponnya untuk memberikan pelajaran padanya, ia pun marah. Apa kamu bilang? Kamu masih berani memberiku pelajaran. Kamu sendiri melakukan hal kejam, kini kamu masih berani membantu ayahmu mengeluh padaku. Aku hanya ingin mengatakan 2 hal. Gu Qingqing malas mau mempedulikan Wu Weimei, ia pun segera mengatakan tujuannya. Pertama, ayah sudah meninggal, aku juga tidak memiliki waktu untuk menjagamu lagi di masa depan. Kamu bukannya sangat mementingkan anak laki-lakimu itu? Mementingkan satu-satunya anak laki-laki keluarga Gu itu, kalau begitu kamu harus menjaganya dengan baik, jangan sampai dia membuat masalah lagi. Kedua, aku rasa sekarang ini pasti ada banyak wartawan yang ingin mewawancarai kakak. Wartawan-wartawan itu mungkin sedang menunggu di luar gerbang kompleks. Kasusnya belum selesai, dia hanya dibebaskan karena jaminan, bukan dibebaskan karena tidak bersalah. Kamu harus menyuruhnya waspada. Jika tidak ada masalah penting sebaiknya jangan keluar rumah. Kalaupun dia ditangkap oleh wartawan, jangan sampai dia bicara sembarangan, karena pada akhirnya yang sial tetaplah dirinya. Apa maksudmu? Maksudmu kakakmu sudah ditargetkan oleh seseorang. Mendengar anaknya mungkin akan terkena masalah, Wu Weimei yang tadinya masih marah-marah pun berhenti. Gu Qingqing mendengarkan ucapan ibunya, terutama ketika ibunya mendengar Gu Qingshan ada masalah, Wu Weimei menjadi sangat tegang. Gu Qingqing sudah terbiasa, yang paling penting di dalam keluarga Gu hanyalah Gu Qingshan, dan jika harus melakukan sesuatu, mereka baru ingat padanya. Tapi karena ia sudah memutuskan hubungan kekerabatan dengan keluarga Gu, untuk apa mempermasalahkan masalah pilih kasih lagi? Kamu bisa melihat berita terbaru, akhir-akhir ini ada banyak orang yang ingin mewawancarainya, menertawakannya dan menginjaknya, jauh lebih banyak lagi. Sekali dia salah berbicara, maka bukti yang merugikannya ketika di persidangan akan semakin banyak. Kalau kamu tidak mau dia masuk penjara, sebaiknya awasi dia baik-baik. Jika tidak, dengan kemampuannya, kakak sangat mungkin dikepung. Setelah Gu Qingqing menutup panggilan tersebut, ia tetap belum bisa tenang. Sekarang yang paling penting adalah, tidak boleh membiarkan Gu Qingshan tertangkap media, dan jangan merepotkan Leng Xicheng lagi. Bisa dikatakan Gu Qingqing memang sudah berubah. Jika ini terjadi di masa lalu, meskipun ia mengkhawatirkan Leng Xicheng, namun ia juga mengkhawatirkan Gu Qingshan. Gu Qingshan berpikir sejenak, kemudian ia pun turun ke bawah dan melihat masakan sudah hampir selesai. Pembantu melihat Gu Qingqing berdiri di pintu dapur dengan murung, pembantu sempat merasa aneh, "Nyonya, Anda." Gu Qingqing melihat pembantu itu, beberapa saat kemudian ia baru mengatakan, "Anu, kamu simpan makanan ini di dalam kotak bekal. Aku mau membawakan bekal untuk si Cheng." 1459 badai tak henti-hentinya, 16. Perusahaan Grup Leng.
Leng Xicheng masih sedang berunding dengan Sekretaris Cheng, kali ini beritanya hanya tentang masalah aku pergi menjemput Gu Qingshan. Setelah menenangkan hati, Leng Xicheng mulai meneliti berita tersebut, dan semakin memikirkannya, ia semakin merasa ada yang tidak benar. Namun ia juga tidak tahu dari sisi mana yang membuatnya merasa janggal. Kepalanya masih pusing, dan tidak dapat berpikir dengan lancar. Sekretaris Cheng menganggukkan kepalanya, betul, berita itu hanya mengatakan bahwa Presiden Leng pergi menjemput tersangka yang menipu uang masyarakat. Sedangkan alasan kenapa Anda pergi menjemputnya, ada hubungan apa dengan tersangka itu, para wartawan masih menyelidikinya. Mereka sangat ingin mendapatkan informasi penting dalam masalah ini. Terutama, ingin tahu apakah tersangka ini memiliki transaksi terlarang dengan Anda ataupun grup Leng. Leng Xicheng mengelus keningnya, ia tidak pernah mengumumkan hubungannya dengan Gu Qingqing, juga membuat orang lain tidak dapat melacak identitas Gu Qingqing. Ia tidak menyangka hal ini malah berguna pada saat seperti ini. Setidaknya setelah kejadian ini terjadi, media tidak akan pergi mencari Gu Qingqing. Leng Xicheng pun merasa kondisinya lebih baik seperti sekarang, karena semua orang hanya fokus pada dirinya. Presiden Leng, sekarang Departemen PR kita sudah tidak kuat lagi, semua telepon kita sedang sibuk terus. Presiden Leng, kali ini tidak hanya wartawan hiburan, bahkan media berita utama dan wartawan keuangan juga sangat memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun juga, kasus perusahaan Rongxin terlalu besar, di mana sudah melibatkan penggalangan dana ilegal, Departemen Pajak, Real Estate, dan Kredit Bank. Apalagi sifat perusahaan Rongxin juga sangat buruk, bahkan sampai mencelakakan nyawa orang. Kini penanggung jawabnya juga sudah melarikan diri, masyarakat pasti ingin mencari seseorang untuk bertanggung jawab. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, tangannya mengambil sebuah pena, ujung pena itu menusuk pipinya dengan ringan sekali demi sekali. Ia berpikir sejenak, kemudian mengatakan, begini saja, suruh Departemen PR membuat sebuah pengumuman, bilang kalau Gu Qingshan adalah temanku. Aku pergi menjemputnya hanya karena hubungan pribadi. Gu Qingshan bukan orang dari grup Leng, juga tidak akan mempengaruhi grup Leng. Mau seberapa panik, Leng Xicheng masih ingat bahwa dirinya adalah pengelola grup Leng, selain melindungi keluarga Gu, ia juga harus melindungi grup Leng. Sekretaris Cheng menganggukkan kepalanya, baik, aku sudah menyuruh mereka bertindak. Kemudian Sekretaris Cheng bertanya lagi, Presiden Leng, kalau wartawan menanyakan proses sidang Pak Gu kali ini, kita harus bagaimana menjawabnya? Ini juga hal yang paling dikhawatirkan Sekretaris Cheng. Sesuai rencana awal, Leng Xicheng tidak ingin mempedulikan masalah Gu Qingshan terlebih dahulu, melainkan menunggu sikap sombongnya itu hilang, lalu baru mengeluarkannya dari pusat penahanan. Kalau bisa membantu Gu Qingshan, Leng Xicheng juga tidak akan mengabaikannya, karena bagaimanapun Gu Qingshan memang tidak melakukan kejahatan itu, melainkan hanya tanda tangan saja, dan itu bukanlah kejahatan yang besar. Namun Leng Xicheng tidak menyangka masalahnya akan menjadi seperti ini. Kalau ia melibatkan diri dalam masalah ini dan tidak bisa melepaskan diri, maka ia juga akan ikut hancur. Apalagi para direksi itu masih mengincar posisinya. Sekretaris Cheng benar-benar khawatir, Leng Xicheng akan secara tidak sengaja melakukan hal yang bodoh. Leng Xicheng berpikir sejenak, ia tetap harus menyelamatkan Gu Qingshan, hanya saja, tidak boleh memakai cara lama dengan ikut campur langsung. Ia melihat Sekretaris Cheng, apakah kamu masih harus bertanya padaku? Sekretaris Cheng menganggukkan kepalanya, benar, ketika menghadapi media, Leng Xicheng tetap harus bersikap tegas dan memihak masyarakat, meskipun sebenarnya ia ingin menyelamatkan Gu Qingshan secara pribadi. Jika tidak, yang terlibat bukan hanya Leng Xicheng, melainkan juga seluruh grup Leng. Baik, aku akan segera menyuruh Departemen PR menyamakan satu jawaban, memberikan jawaban seperti ini kepada publik. Lalu, Sekretaris Cheng tertegun sejenak, kemudian mengatakan, apakah beberapa direksi itu akan menggunakan kesempatan ini untuk cari masalah, dan menurunkan Anda dari posisi. 1460 badai tak henti-hentinya 17. Leng Xicheng tetap cuek, tidak perlu menghiraukan mereka. Kecuali mereka ingin melihat harga saham menurun dan pendapatan mereka banyak berkurang. Mereka tidak akan mempermalukan aku di hadapan orang luar. Tapi kalau mereka menemui Paman Leng lalu. Sekretaris Cheng belum sempat menyelesaikan kata-katanya, tapi sudah ada sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Leng Xicheng. Leng Xicheng melihat latar ponselnya, panggilan dari Leng Yunting.
Sekretaris Cheng melihat Leng Yunting menelpon Leng Xicheng, ia pun mau keluar dari ruangan. Presiden Leng, kalau begitu aku pergi ke Departemen PR untuk mengurus skenario pengumuman dulu. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, kemudian mengangkat telepon dari ayahnya, dan langsung mengatakan, "Ayah, kamu ingin menanyakan masalah aku pergi menjemput tersangka semalam itu, kan? Tersangka itu hanya temanku, aku pergi menjemputnya hanya karena hubungan pribadi kami. Aku menggunakan mobil lain untuk menghindari media, tapi tetap tertangkap basah. Lain kali aku akan lebih hati-hati lagi." Leng Yunting mendengarkan penjelasan Leng Xicheng tanpa memotongnya. Begitu Leng Xicheng selesai melapor, ia baru mulai mengatakan dengan dingin, "Bukan itu yang ingin aku bicarakan. Bukan masalah ini. Lalu masalah apa?" Leng Xicheng berpikir sejenak, kemudian mengatakan lagi, "Ayah, apa karena perselisihan di rapat direksi hari ini? Mengenai masalah itu, ada yang ingin aku katakan. Sebelumnya aku sudah pernah mengatakan bahwa aku ingin membalikkan situasi yang tidak menguntungkan dari grup Leng. Jadi aku selalu ingin meletakkan titik pertumbuhan ekonomi baru dan menginvestasikan dana di industri hiburan dan budaya. Ayah, seperti yang ayah ketahui, situasi ekonomi baru-baru ini, baik di perdagangan massal, energi, dan sumber daya terbaru, mulai menurun, tidak hanya di grup Leng, tetapi di Huaxia, bahkan juga di seluruh dunia. Tapi industri hiburan dan budaya mulai matang, dan bahkan jika ekonomi menurun, industri hiburan dan budaya juga masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Ini adalah tren masa depan. Tapi para direksi sepertinya kurang puas dengan penilaianku, makanya terjadi konflik." Begitu Leng Xicheng selesai bicara, Leng Yunting tetap tidak berbicara. Leng Xicheng menambahkan lagi, "Mungkin ada masalah dengan caraku berkomunikasi, lain kali aku akan menggunakan cara yang lebih lembut lagi." Kali ini Leng Xicheng selesai bicara, ia pun tidak membuka mulutnya lagi, namun Leng Yunting juga tidak menjawab. Setelah beberapa saat, Leng Yunting baru mengatakan, "Aku tidak peduli siapa orang yang kamu jemput semalam, juga tidak peduli konflik antara kamu dan para direksi." "Hah, semuanya tidak peduli. Lalu tujuan ayah telepon untuk apa?" Leng Xicheng tidak berani bertanya. Kemudian suara Leng Yunting yang dingin terdengar lagi dari ponsel, "Namanya manusia sangat wajar untuk memiliki hubungan pribadi. Sebagai pengelola grup Leng, sangat wajar jika kamu berkonflik dengan para direksi. Semuanya mewakilkan keuntungan masing-masing, namanya pendapat mana mungkin satu suara semua. Kalau begitu ayah, ingin menanyakan soal konferensi ekonomi dan perdagangan Amerika Selatan. Aku tidak ikut karena... Kamu pikir aku akan meneleponmu hanya karena hal kecil seperti ini?" Suara Leng Yunting membuat Leng Xicheng tertegun. Kalau bukan karena masalah ini, lalu sebenarnya karena masalah apa? Suara Leng Yunting tiba-tiba menjadi serius. "Kamu tahu kenapa aku bisa marah? Itu karena kamu tidak becus, tidak bisa menangani kekacauan ini. Aku tidak peduli kamu mau bermain seperti apa di luar sana, ataupun ikut atau tidak mengikuti kegiatan perusahaan. Selama kamu adalah pemilik sah grup Leng, pengelola grup Leng satu-satunya, yang penting kamu bisa menyelesaikan masalah internal perusahaan. Bukan seperti sekarang ini, perusahaan sedang kacau balau, membuat orang luar menertawakanmu, bahkan fondasi perusahaan juga ikut terguncang." Leng Xicheng menangkap inti dari kata-kata Leng Xicheng, "Ayah, maksudmu, akhir-akhir ini terjadi begitu banyak masalah, mungkin disebabkan oleh orang dalam grup Leng." Selanjutnya bab 1461 badai tak henti-hentinya 18.